Selamat malam pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Ngobrol bersama komunitas malam hari ini pendengar kami hadirkan untuk Anda hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Senang sekali karena mayoritas malam hari ini tamu saya adalah perempuan dari asosiasi tunggu dulu, saya harus cek dulu supaya benar ya. Nanti akan dijelaskan apa itu AIMI, Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, bersama sebetulnya 3 narasumber saya malam hari ini yang harus datang, tetapi karena beliau mungkin ada kesibukan yang mendadak yang tidak bisa ditinggalkan, jadi terwakilkan oleh 2 dari Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia AIMI. Ada Mbak Silviana Pratiwi SST KEP, kemudian Umi Latifah AMD KEP, yang merupakan rekan-rekan dari AIMI cabang Madiun. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Silvi dan juga Mbak Umi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang luar biasa, yang ibu-ibu superpower pendengar ya, yang ada di Pro 1 RRI Madiun. Dan sebelum kita memulai obrolan kita, Mada mau mengucapkan selamat dulu untuk Mbak Silvi yang akhirnya mendapatkan tugas ya ini. Ini antara mendapatkan tugas atau tambahan tugas? Tambahan tugas ya. Sebagai Ketua AIMI cabang Madiun pendengar, kemudian Mbak Umi Latifah sebagai Kadif SDM AIMI cabang Madiun. Tentunya ini bukan hal yang mudah ya. Berapa tahun sih untuk periode tugasnya? Sama nih kayak wali kota ya, 5 tahun. Sama kayak wali kota 5 tahun ya. Cuman Mbak Silvi sama Mbak Umi ini ibu kota ya. Ibu kota AIMI. Baik pendengar, malam hari ini tentu saja kita akan memberikan literasi seputar Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia yang sudah berganti kepengurusan. Dan nantinya mereka berdua, Mbak Silvi dan juga Mbak Umi, akan bercerita bagaimana proses dari kemarin perekrutan, kemudian hingga akhirnya menentukan ya siapa yang akhirnya terlibat dalam kepengurusan Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Yang seharusnya malam hari ini sebagai penasehat Mbak Indah Raya harusnya hadir ya, karena memang ada kesibukan, jadi mungkin bisa di lain waktu nanti bisa bergabung kembali bersama kami. Mbak Silvi, mungkin bisa diceritakan dulu nih, kita flashback kemarin sebelum akhirnya Mbak Silvi mendapatkan amanah untuk menjadi Ketua AIMI Cabang Madiun, seperti apa prosesnya, silahkan. Iya, sebenarnya itu di luar cita-cita saya dan ekspektasi saya ya. Tapi karena ini sudah amanah dari teman-teman pengurus, jadi mau tidak mau, suka tidak suka harus suka. Dan akhirnya saya mendalami peran ya. Peran tambahan ya, semakin fokus ya. Ya, jadi ya sudah, karena memang ini wadah yang baik untuk banyak orang dan khususnya untuk saya bisa mengeksplor diri saya lebih jauh lagi. Jadi bismillahirrahmanirrahim, niat untuk masyarakat, ya sudah, saya berangkat. Kalau kemarin sebelum diamanahkan sebagai ketua, Mbak Silvi tugasnya kemarin di AIMI apakah hanya sebagai anggota atau sudah mendapatkan amanah yang lain? Sudah di Kadif Edupel, Edukasi dan Pelatihan. Oh begitu ya, public speakernya ini ya. Cuman sekarang sudah langsung, oh kok kayaknya Mbak Silvi ini cocok ya sebagai ketua begitu. Dilanjutkan sebagai ketua AIMI cabang Madiun. Baik, Mbak Silvi tentunya tidak mudah menentukan Ketua Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia cabang Madiun ini. Apa yang melatar belakangi akhirnya Mbak Silvi kemarin secara pertimbangan, oke deh Mbak Silvi ini ya harus menjadi Ketua AIMI cabang Madiun begitu? Sebenarnya gini ya, kalau Ketua AIMI cabang AIMI itu ada satu ketentuan, yaitu harus konselor menyusui. Nah, sedangkan di AIMI Madiun konselor menyusui itu ada 2, yaitu saya dan Mbak Umi. Gitu. Jadi dengan pertimbangan banyak hal, akhirnya ya udah, jadi saya aja deng yang maju jadi ketua. Oh gitu. Kok ada dengnya sih Mbak Silvi? Baik, kalau Mbak Umi bergabung di AIMI juga sama untuk rentang waktunya. Lebih lama siapa ini? Atau bareng-bareng gabungnya sama Mbak Silvi?
Saya dulu ya Mbak. Ya, dulu Mbak Umi. Nah ini pertanyaannya lebih aneh lagi nih. Kenapa yang justru lebih lama malah tidak menjadi ketua begitu? Biasanya kan bukan apa-apa ya, classical mindednya orang-orang kan begitu. Yang lebih lama ini biasanya yang senior, yang lebih diberikan kepercayaan begitu. Mungkin bisa dijelaskan Mbak Umi, bisa diberikan klarifikasi begitu. Iya, mungkin kalau secara aturan kan kalau di pemilihan ketua kan lewat muscap. Jadi ada musyawarah cabang ya. Ya, jadi kemarin di acara muscap itu sendiri sudah dilakukan voting dan teman-teman memang milihnya Mbak Silvi. Oh gitu. Jadi, atau jangan-jangan Mbak Umi akhirnya ini mendoktrin orang-orang, udah biarin Mbak Silvi aja gitu. Kayak itu. ya kurang gitu. lebih begitu. Pada sebenarnya mau milih Mbak Umi, didoktrin sama nanti kamu nggak dapet ini loh, nggak dapet makan loh dari Mbak Silvi gitu. Jadi semuanya pada milih. Ada doktrin ya di belakangnya, tapi doktrin yang positif ya, pendengar dan pemirsa ya. Karena mungkin Mbak Umi, apa sih pertimbangannya akhirnya memberikan kepercayaan untuk Mbak Silvi begitu? Ya, saya melihat Mbak Silvi ini sebenarnya sebagai sosok yang luar biasa ya di AIMI. Jadi meskipun dia baru bergabung, ibaratnya nggak sejak awal pendirian AIMI Madiun, tapi lihat semangatnya kalau bikin acara edupel untuk edukasi pelatihan itu luar biasa. Komitmennya di AIMI juga luar biasa. Waktunya itu di jor-joran buat AIMI. Terus ya semuanya. Jadi saya pikir ya Mbak Silvi memang lebih pantas lah untuk jadi ketua. Baik, selain latar belakang kesehatan Mbak Silvi, apa yang menggerakkan hati Mbak Silvi sehingga apa yang disampaikan Mbak Umi ini cross check ya, sehingga akhirnya meluangkan waktu dengan sukacita begitu untuk AIMI khususnya cabang Madiun ini Mbak Silvi? Iya, karena kalau saya kembalikan ke integritas saya sebagai manusia ya. Jadi ketika saya sudah memutuskan sesuatu, saya akan berusaha untuk berkomitmen apapun itu yang terjadi dalam komunitas gitu, dalam organisasi. Ketika saya memilih, saya timbang dulu baik buruknya. Kalau semisal kenapa hal-hal baik harus ditinggal gitu loh. Jadi ya sudahlah, nggak apa-apa. Saya juga terbantu dengan adanya AIMI. Itu saya lebih banyak mengeksplor potensi yang ada dalam diri saya. Sebenarnya itu saya tuh bisa, tapi belum ada wadah aja. Gitu. Ternyata di AIMI mewadahi semua potensi saya, insya Allah ya. Yang saya rasakan seperti itu. Akhirnya ya ketika ada muscap, kan pada ditanya nih mau lanjut apa enggak. Akhirnya ya dengan ucapan Bismillah juga, ya udah aku tetap lanjut di AIMI. Gitu. Berangkat dari sebuah ketidakyakinan ya sebetulnya awalnya ya, hingga akhirnya terdorong oleh rekan-rekan satu frekuensi semuanya yang luar biasa dari mbak-mbak Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia. Dengan singkatannya aja Anda juga pastinya juga sudah bisa menerka ya pendengar ya. Ini adalah asosiasi perkumpulan ibu-ibu muda kalau saya bilang begitu, yang sangat memberikan support khususnya untuk hal ASI ya, menyusui khususnya seperti itu. Dan nanti kita juga akan ngobrol sama-sama mendekati bulan suci Ramadan ini kan, yang pasti banyak juga ibu-ibu yang ada pada kondisi menyusui. Betul sekali. Nanti kita akan ngobrol, ataupun juga Anda yang ingin bertanya silahkan di 459198 atau di 0811366997. Ini untuk kemarin akhirnya official tanggal berapa Mbak Silvi sebagai ketua ini? Tanggal 8 Februari setelah muscap. Terus kita ada pemilihan ketua dan pengurus, terus ya itu dikukuhkan, tapi mungkin SK-nya belum ya Mbak. Oh gitu. Kan kita harus ngirim ke Jatim dulu gitu. Cuman ya kalau secara officially memang tanggal 8 Februari kemarin. Karena SK turun itu kita nunggu rekrutmen yang kemarin kita lakukan itu. Kita nggak nyangka ya, di luar ekspektasi ya Mbak ya. Jadi karena kita memang kekurangan tenaga untuk membuat hal-hal yang positif itu tadi, akhirnya kita memutuskan kita buka rekrutmen aja yuk. Kalau semisal memang banyak yang minat ya alhamdulillah. Kalau semisal mungkin peminatnya tidak seberapa, karena kita menyadari organisasi AIMI kan organisasi nirlaba ya Mbak, yang tidak berprofit dan tidak bergaji ya. Jadi memang yang ada di dalamnya itu merupakan sukarelawan atau ketulusan ya, volunteer ya. Jadi gitu. Jadi
kita ya nggak ada ekspektasi sampai berapa, paling 10 orang yang daftar. Itu pun teman-teman kita mungkin ya kita ujuk-ujuki buat daftar. Nah, faktanya ketika kita sebar link, nah hari pertama itu udah 29, kaget dong kita. Masya Allah, ya. 29, terus kita sudah nanti piye caranya ini ya interviewnya ya, kita harus benar-benar deep interview biar kita benar-benar mendapatkan orang-orang yang tepat dan tulus gitu ya. Terus hari kedua nambah lagi Mbak, jadi 33. Nah sampai hari keempat ya Mbak, sampai hari keempat itu totalnya ada 53. Terus ini ibu bilang gini, udah Mbak ditutup aja, nanti kita malah kewalahan ya interviewnya gitu. Karena kita memang nggak cari banyaknya orang, tapi kita cari yang sedikit tapi yang punya integritas dan komitmen tinggi di AIMI. Itu aja yang kita usahakan ya. Pada saat itu akhirnya tanggal 14 Februari kita tutup pendaftaran dengan 53 orang itu. Tanggal 16 ya Mbak ya, 14 Januari atau Februari? 14 Februari. Oh Februari, oke. Terus tanggal 16 Februari kita adakan interview di kafe. Terus habis itu di 5 hari kemudian itu kita sempet ayel-ayelan yang ini aja loh, ini tuh punya latar belakang ini nih. Pasti ada yang kenal mungkin juga ya. Terus ini apa namanya, kalau ditanya itu ndak bulat, jawabannya langsung to the point gitu. Pokoknya banyak pertimbangan dan akhirnya terpilihlah 15 orang itu dan 12 orang di KPASI. Jadi kita nanti punya komunitas pendukung ASI ya. Jadi KPASI itu komunitas pendukung ASI ya. Kelompok KPASI ibu ya. Jadi di AIMI itu ada kelompok pendukung ibu. Jadi itu nanti tugasnya adalah mendampingi ibu-ibu untuk seperti kader ya, seperti kader gitu ya. Jadi mereka-mereka itu yang bertugas untuk mendampingi ibu-ibu yang membutuhkan motivasi dalam keberhasilan menyusui begitu. Oke, baik. Ini kan 53 orang bukan orang yang sedikit ya, banyak sekali. Artinya AIMI juga sudah mulai mendapatkan perhatian di masyarakat ya. Semakin tahun. Ini tahun keberapa berarti AIMI? Tahun ke-6. Tahun ke-5 ya, Mbak? Ke-6 ya. 2020 ya. Oh, berarti juga tidak mudah ya itu masa pandemi berarti ya? Kemarin baru ulang tahun ke-5 di bulan Januari tanggal 19 kemarin. Jadi ini ya 5 jalan ya. 6 mau jalannya. Oh wah, luar biasa ya. Ini tentu saja nantinya dengan kegiatan yang positif, bukan tidak mungkin nanti setiap tahunnya juga banyak lagi peminat yang ingin bergabung begitu ya. Mudah-mudahan Mbak. Karena kita fokusnya adalah memberi edukasi dan motivasi. Jadi kami dengan sangat terbuka, siapapun yang membutuhkan pendampingan kami, insya Allah kami siap. Kalau untuk konsultasi sendiri, rekan-rekan AIMI seperti apa? Dari orang-orang, ibu-ibu yang membutuhkan pendampingan, konsultasi, ini via apa? Jadi kita punya 2 cara ya Mbak ya, online dan offline. Jadi ada online itu kita bisa daring melalui Zoom atau video call WhatsApp. Kita juga punya yang offline yaitu home visit atau mereka yang datang ke tempat kita gitu. Sementara untuk perwilayahan, kalau kota, kalau misalkan mau home visit kita bisa bagi antara saya dan Mbak Umi siapa yang longgar gitu ya. Terus untuk karena konselor kita hanya 2 dan insya Allah akan menambah konselor lagi. Nah, mudah-mudahan tahun ini nanti ada konselor laktasi yang bergabung. Gitu. Baik. Kalau untuk base camp ataupun juga tempat untuk sekretariat, sekretariat ada di Jalan Halmahera nomor 31B. Jalan Halmahera nomor 31B. Untuk operasionalnya setiap hari atau? Setiap hari kerja ya, nggak Sabtu Minggu. Ya, libur. Betul. Dari jam berapa ini pagi? Dari jam 8 sampai jam 16. Jam 8 sampai jam 16. Mbak Umi, melihat ketertarikan masyarakat bergabung ke AIMI dengan berbagai latar belakang, kemarin Mbak Umi kan juga pasti juga menyaksikan sendiri ya. Mereka rata-rata ini latar belakangnya dari mana? Apakah nakes juga? Orang-orang yang mungkin sudah punya pengalaman atau hanya bisa dibilang berbekal ketulusan, mereka betul-betul mengerahkan hatinya untuk menjadi sukarelawan begitu untuk AIMI? Kalau kemarin itu bermacam-macam Mbak. Ya.
Jadi yang nakes ada, yang bidan ada, yang pengacara Farmasi juga ada. Pengacara ada. Wow. Karena di AIMI sendiri itu kan ada berbagai ada 5 divisi. Baik. Jadi yang pengacara kemarin itu pinginnya gabung di divisi hukum. Hukum dan advokasi. Ada yang punya usaha catering, itu dia pengen masuk di divisi dana usaha. Oh iya. Kemudian yang ada yang dosen juga, Dosen di banyak. Stikes. Dosen banyak. Ada yang dosen itu masuknya biasanya pengennya ke divisi riset atau divisi edupel. Ya. Kemudian yang tenaga honorer juga ada, dan nggak juga semuanya perempuan, Mbak, ada laki-laki juga yang daftar kita kemarin. punya pengurus satu laki-laki dan dia masih single. Ya. Ditanya motivasinya apa? Karena saya memang tertarik aja dengan komunitas ini dan saya ingin mempersiapkan diri saya untuk menjadi ayah ASI. Nah, gitu dia. ya. Saya pernah ngobrol juga sama siapa ya, lupa, sama dokter siapa ya waktu ke Pro 1 kalau nggak salah. Peran ayah itu ternyata juga menjadi support yang paling besar sekali loh ya untuk ibu-ibu menyusui, ibu-ibu yang akan menyusui seperti itu. Jadi kalau misalnya sudah ada sudah ada pelopor lah ya istilahnya, seorang laki-laki yang ingin bergabung di AIMI, ini menjadi angin segar juga buat AIMI, begitu ya? Banget, Mbak. Iya. Baik, terus akhirnya beliau bergabung juga? Bergabung. Oh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah satu-satunya lelaki yang menurut kami juga dia punya potensi banyak ya, public speakingnya juga bagus. Terus dia juga punya hobi fotografer. Terus dia juga punya kemampuan untuk komunikasinya juga bagus gitu. Baik. Jadi secara teknologi juga mendukung, usia masih muda, artinya ini seperti mendapatkan emas ya. Ini mudah-mudahan ya, nanti betul-betul bisa betul-betul bisa loyal lah ya sama AIMI, dan harapannya bisa memantik laki-laki di luaran sana juga bahwasanya bergabung dengan AIMI bukan hanya perempuan saja, pendengaran juga mudah-mudahan kita juga bisa nanti bikin kelompok ayah ASI ya. Ya, ayah ASI betul, itu juga sangat dibutuhkan ya. Pendengar silahkan yang ingin bergabung di YouTube channel RRI Madiun juga sudah ada yang bergabung ya. Selamat malam untuk akun orang pinggiran menyimak. Ini kadang-kadang memang yang masuk di Pro 1 ini nama-nama akunnya agak unik-unik nih ya. Terus dari akun Yulia, apakah AIMI juga melakukan edukasi lewat konten di media sosial? Misal tentang bagaimana cara menyusui yang benar, cara menyimpan ASI bagi ibu pekerja begitu ya. Kalau saya boleh sedikit spill ya, Kak Yulia, saya juga habis buka Instagramnya AIMI ya. Ini bahkan baru saja ada postingan tips berpuasa bagi ibu menyusui, yang artinya teman-teman AIMI sendiri ini juga menggunakan media sosial sebagai wadah juga ya untuk informasi, edukasi dan sebagainya. Kemudian kalau untuk media sosial ini faktanya kan juga pasti akan berpengaruh ya untuk masyarakat secara literasi begitu. Bagaimana penggunaan media sosial untuk rekan-rekan AIMI sendiri? Seberapa seringnya menggunakan media sosial begitu? Jadi gini Mbak, jadi di AIMI itu ada divisi edukasi dan pelatihan yang dia tugasnya untuk membuat materi-materi. Itu sudah terjadwal. Alhamdulillah ketua divisi kami memang sangat rentan ya. Jadi dia bikin jadwal minggu ini yang diposting itu materinya ini. Nah kemudian dia koordinasi dengan Divkom, divisi komunikasi, untuk membuat flyernya. Jadi yang Divkom yang mendesain flyer yang mau ditampilkan di Instagram gitu. Jadi semua alhamdulillah ini sudah mulai ditata lagi untuk setiap hari harus ada konten ya, harus ada edukasi ya. Paling enggak kalau enggak kita bikin sendiri, kita bisa posting punya AIMI luar Madiun gitu kan. Ada AIMI daerah lain juga, ada AIMI kan satu Indonesia ada gitu. Jadi kita bisa posting punya teman-teman kita, nggak apa-apa kan, itu memang konten edukasi gitu loh. Dan masih satu akun juga ya, AIMI juga di seluruh Indonesia begitu. Artinya memang saling mendukung ya antara AIMI daerah satu dengan yang lainnya begitu. Nanti kita akan tanya-tanya tentang giat AIMI pendengar ya, bagaimana kegiatan selepas ditentukannya kepengurusan ini, apakah
kegiatan ini menunggu SK yang sudah diturunkan oleh Jawa Timur, atau mereka sudah langsung gaspol ini bekerja untuk AIMI sebagai Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia yang tentunya sangat berperan sekali untuk ibu-ibu yang mempersiapkan kegiatan mereka sebagai seorang ibu yang menyusui. Itu harusnya seperti apa sih? Dukungan dari keluarga seperti apa sih? Jangan kemana-mana ya, kita nanti akan segera kembali masih di Ngobras, ngobrol bersama komunitas Pro 1 RRI Madiun. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. RRI Digital
dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bersama komunitas. Masih ada Mbak Silvi dan juga Mbak Umi dari AIMI Cabang Madiun. Kita tadi sudah ngobrol banyak hal ya, mulai dari awal pembentukannya kepengurusan yang baru, kemudian juga beberapa hal yang ada kaitannya dengan SDM, bagaimana mereka menentukan kepengurusan ini berdasarkan pertimbangan yang harus betul-betul matang ya, karena bukan setahun 2 tahun, tetapi kalau bisa loyal sampai meskipun kepengurusan tersebut itu sudah berakhir begitu ya. Sama seperti Mbak Umi, Mbak Silvi yang sampai sekarang ini masih setia terus membersamai AIMI Cabang Madiun ya. Oke, Mbak Silvi dan juga Mbak Umi, saya mau ke Mbak Umi dulu deh. Kegiatan-kegiatan AIMI ini sebetulnya ke masyarakatnya seperti apa, kemudian ke dalam AIMI-nya seperti apa untuk mendukung khususnya ibu-ibu menyusui di Indonesia begitu? Kalau untuk kegiatan AIMI sendiri yang ada di masyarakat, itu yang mungkin tadi sudah sedikit banyak dijelaskan sama Mbak Silvi, itu tentang yang pertama biasanya kita masalah konseling, baik itu yang online ataupun offline. Kemudian ke depan itu tentang adanya nanti kelas edukasi, entah itu mulai dari kelas edukasi menyusui ataupun MPASI. Kemudian ada juga kegiatan kita masuk AIMI goes to office, masuk ke kantor-kantor untuk memberikan sama mungkin kalau yang membutuhkan informasi seputar ASI dan menyusui bisa mengundang AIMI. Kemudian memberikan ke masalah perundangan juga. Jadi misalnya tentang rumah sakit misalnya yang belum ada ruang laktasinya, mungkin di situ bisa masuknya di AIMI-nya. Baik, RRI udah ada ruang laktasinya. Harusnya emang semua pelayanan publik ada. Itu dia. Ya, meskipun sering atau jarang digunakan, fasilitas tersebut paling tidak harus ada begitu ya. Mendukung ya, karena juga memang karyawan ataupun juga tamu nantinya juga pasti ada unsurnya ibu-ibu menyusui begitu ya. Betul. Baik, kalau dari Mbak Silvi, giat-giat yang nantinya rencananya ini dekat-dekat ini akan dilakukan apa Mbak Silvi? Kebetulan nanti kita akan membuat satu proyek dan itu diperuntukkan untuk pengurus yang baru. Jadi kami ingin pengurus yang baru ini membuat proyek baik offline ataupun online untuk kita ingin lihat seberapa dia benar-benar antusias dengan kegiatan AIMI. Setelah tadi sore kita baru aja selesai Zoom dengan pengurus yang baru untuk lebih memantapkan bahwa di AIMI itu punya kebijakan. AIMI itu organisasi se-Indonesia yang punya ADART dan punya negatif list tentu saja. Gitu. Jadi apakah benar-benar siap, apakah benar-benar mantap untuk bergabung bersama AIMI? Kalaupun tidak, kita tidak memaksa karena AIMI bukan organisasi nirlaba, profit gitu ya. Jadi organisasi nirlaba, jadi kita tidak memaksa. Kalaupun mau mundur, kita nggak gandoli gitu loh Mbak ya, istilahnya monggo, karena itu memang hak mereka. Tapi ketika ditanya seperti itu mereka antusias malah dikasih proyek itu pada ini nanti enaknya gimana, ini nanti gimana, ada ide nggak, gini gitu. Makanya kita membiarkan mereka untuk berkembang sendiri, namun kita tetap akan mendampingi karena bagaimanapun juga kan kita yang dulu di AIMI. Jadi nanti takutnya kalau kita benar-benar melepas nanti kalau mereka bersinggungan dengan negatif list, akhirnya nggak bisa itu terlaksana kegiatannya. Baik, menyinggung masalah negatif list ini yang biasanya diwanti-wanti itu seperti apa sih Mbak Silvi? Jadi AIMI itu relawan dan pengurus dan relawannya itu ada negatif listnya. Yang pertama, tidak ada
sponsor dengan susu formula dalam bentuk apapun, merek susu formula dalam bentuk apapun ya. Terus dot, empeng itu tidak ada. ASI booster itu tidak sama sekali. Terus apa lagi Mbak? MPASI ya, produk fortifikasi itu tidak sama sekali ya. Yang mungkin negatif list ini mungkin kok mesti orang mengiranya ih ketat banget, saklek banget gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita tarik ya benang lurusnya, sebenarnya kita itu hanya ingin memberikan edukasi secara sederhana. Marwahnya ibu itu setelah melahirkan pasti menyusui secara langsung ya. Tidak dengan yang ibu-ibu sekarang itu lebih bangga dengan karya perahnya. Ya, biasanya karya pumpingnya itu ikut-ikutan FOMO di posting gitu ya. Ini karya perahku, padahal sebenarnya yang mahal dalam proses persusuan itu adalah menyusuinya, di mana itu ada bonding antara ibu dan bayi. Kita bisa memberikan ASI dengan media apapun yang dikehendaki ibu, tapi tidak dengan proses menyusuinya gitu. Jadi yang mahal itu. Jadi kita hanya ingin mengajarkan menyusui itu adalah proses yang sederhana, yang tidak butuh tetek bengek banyak. Jadi nggak butuh ASI booster yang sampai merek apapun dikoleksi sama ibu ya. Padahal ASI booster terbesar itu adalah dukungan suami dan keluarga. Udah itu aja, hormonnya udah langsung keluar, bikin ASInya lancar. Dan juga nutrisi yang baik tentunya ya. Semua nutrisi akan menjadi ASI. Nah, itu yang paling penting. Dan saya juga rindu loh sebetulnya cerita-cerita ibu zaman dulu, bahwa kan zaman dulu nggak ada ya yang namanya ASI booster. Betul sekali ya. Dan peralatan-peralatan kok yang kita lihatnya kayak ngeri gitu lah. Ya kan? Ini mesin-mesin yang nempel di payudara. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya sama Mbak Silvi baru saja menghadiri ini nih, apa namanya, World Cancer Day, masalah kanker payudara. Sebenarnya melenceng ya ke sana. Cuman kayaknya perempuan itu juga mesti harus memperlakukan si payudara ini dengan baik dan juga dengan hormat begitu ya. Karena sumber ASI ada di situ, begitu ya. Betul. Salah satu menyusui itu salah satu mencegah faktor resiko terjadinya kanker payudara. Jadi kalau ibu-ibu takut nih dengan kanker payudara, salah satu penutup pintu supaya nggak terjadi itu ya dengan menyusui. Ya, gitu. Baik. Tapi edukasi ke ibu-ibu menyusui zaman sekarang terkait dengan modernisasi, mungkin Mbak Umi melihat zaman sekarang dengan teknologi yang semakin membuat ibu-ibu ini semakin kesini, tapi tambah semakin kesana begitu ya. Dengan proses menyusui yang bisa dibilang sudah modern, tetapi kok sedikit berbeda dengan cara tradisional ibu-ibu menyusui pada umumnya begitu. Bagaimana edukasinya teman-teman Aimi sendiri untuk mereka? Kan agak susah ya, ibu-ibu zaman sekarang ini kan pemikirannya mereka kan sangat kuat begitu. Dengan modernisasi kan, kenapa kan teknologi sekarang canggih kan. Betul. Gitu. Banyak Gimana? influencer juga ya. Itu dia susahnya. Gimana Mbak Umi? Kalau misalnya dari Aimi sendiri itu kita edukasinya tetap lewat sama media sosial juga. Jadi modernisasi biasanya kan mereka tetap dapat info itu juga dari media sosial juga, dari bisa Instagram, YouTube dan lain sebagainya. Makanya ya sejauh ini sih kita kasih edukasinya masih lewat sebatas di media sosialnya itu sih, Mbak. Pernah nggak menemukan ketika home visit atau apa, ibu-ibu yang ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi rekan-rekan Aimi begitu? Jadi teman-teman Aimi ini sekaligus mendorong mereka, begini loh cara menyusui yang betul begitu? Ya, sering. Ya, sering banget. Bahkan itu ternyata Mbak, ini sependek penelitian saya ya, sependek penelitian saya aja ya. Ini mungkin bisa salah, bisa enggak ya. Ternyata ibu-ibu yang mungkin dia tidak begitu memperhatikan media sosial, ya. Artian mungkin ibu-ibu yang benar-benar di rumah, terus benar-benar yang mungkin pendidikannya menengah ke bawah gitu ya mungkin ya, itu ternyata tingkat keberhasilannya menyusui itu lebih tinggi loh Mbak. Faktanya seperti itu ya. Alasannya kenapa Mbak? Karena dia mikirnya simple. Nyusuin setelah gitu saya ya. melahirkan ya saya
nyusoni gitu ya. Istilahnya setelah saya melahirkan ya saya menyusui. Saya nggak butuh apa-apa selain anak saya susuin. Dari gitu. mohon maaf langsung payudara ke mulut si bayi, begitu betul. ya. Nah, dengan dia pemikirannya secara sederhana itu, akhirnya kan mau tidak mau anaknya terus menghisap payudara. Betul. Nah, dari hisapan itulah akhirnya ASI terus diproduksi gitu. Nah, tapi kalau bagaimana dengan yang model sekarang itu mungkin dengan pumping gitu ya bisa aja nggak apa-apa gitu loh ya. Tapi kalau kita harus memberikan edukasi, kita tetap akan memberikan edukasi yang sesuai jalur gitu. Perkara nanti ibunya punya keputusan sendiri itu kita serahkan ke klien kita gitu. Tapi yang penting kita sudah mengedukasi Bu, kalau misalkan panjenengan pumping itu memang harus benar-benar anaknya sudah kebutuhannya sudah terpenuhi. Kalaupun lebih dan payudaranya masih terasa penuh ya diperah enggak apa-apa. Tapi nanti dengan syarat pemberian ASI perahnya kalau bisa jangan pakai dot ya. Kita punya media yang lain yang bisa bikin bayinya nanti lebih tenang gitu. Contohnya apa Mbak Sylvie? Contohnya apa Mbak? Contohnya itu kita bisa pakai cup feeder. Jadi ada gelas yang kecil, ada ukurannya juga. Tapi ada seperti mulutnya. Jadi untuk corongnya gitu loh ya, corongnya. Terus kita bisa pakai sendok, pakai sepet, itu bisa banget. Terus pakai pipet itu juga boleh. Jadi saya kok sudah jarang sekali ya melihat ibu menggunakan pipet sepet jarang, gitu ya. Memang itu bukan pilihan ibu-ibu zaman sekarang mungkin ya. Cuman kalau kita tetap memberikan edukasi, kita tetap memberikan yang pilihan yang benar gitu. Cuman ya kembali lagi ke pilihan masing-masing ibu ya. Nah itu yang paling penting ya. Toh sebenarnya kan sudah ada ruang laktasi ya, yang tentunya juga dukungan dari pemerintah ya. Ternyata juga mendukung dengan program ASI ya. Karena mau tidak mau meskipun seorang karyawan, pegawai, mereka tetaplah ibu kan. Begitu ya. Baik. Jadi artinya kalaupun juga memang dalam kondisi bekerja, kondisi baru masuk pasca cuti, itu tetap harus meluangkan waktu menetekkan si bayi ini langsung dari payudara si ibu, begitu ya. Kalaupun memang tidak bisa, pasti kita tidak menyarankan untuk pumping, tapi dengan keadaan tertentu misalkan ibu bekerja boleh diperah. Nah nanti memberikannya tetap menggunakan media yang tadi ya. Terus nanti kalau sudah sampai rumah langsung disusuin langsung gitu. Jadi kalau sudah dari rumah ya jangan dikasih ASI perahnya, tetap di susuin secara langsung. Namanya direct breastfeeding atau DBF ini ibu-ibu milenial menyebutnya. Baik, Mbak Umi, apa yang ingin Mbak Umi sampaikan ke pendengar dan juga pemirsa ya mungkin saat ini sedang mempersiapkan masa-masa menyusui ataupun juga yang saat ini sedang menyusui namun kebetulan mereka lagi menggunakan pumping begitu, ataupun juga ibu-ibu modernisasi yang lain yang kiranya juga masih enggan karena takut payudaranya kendor dan sebagainya begitu. Mbak Umi silakan. Buat ibu-ibu yang masih menyusui, yang masih pumping ataupun tadi, yang pertama dibetulkan dulu mindsetnya Mbak. Jadi kalau misalnya yang kayak tadi jenengan cerita yang takut payudaranya kendor, sebenarnya yang bikin payudara kendor itu bukan pumpingnya, bukan menyusui, tapi karena faktor kehamilannya itu. Jadi kalau memang nggak mau pengen payudaranya kendor ya jangan hamil. Itu yang pertama. Jadi silakan cari ilmu tentang menyusui sebanyak-banyaknya. Kemudian masalah pumping, baik lagi itu kan pilihan kepada si ibu. Jadi kalau misalnya kami sebagai konselor itu biasanya kita jelaskan, Bu, kalau misalnya pumping itu kelebihannya seperti ini, kekurangannya seperti ini. Kalau jenengan pumping kemudian memberikan ASI perahnya kepada bayi lewat dot, itu nanti resikonya 1, 2, 3, 4 seperti ini. Jadi pilihan lagi, kembali lagi kita serahkan kepada si ibu itu sendiri. Baik, Mbak Sylvie, mungkin closing statement yang terakhir apa yang ingin ditekankan dan juga disampaikan pesannya untuk pendengar dan juga pemirsa. Baik, bab menyusui, belajar menyusui tidak hanya pada wanita hamil atau wanita yang sudah mau menyusui ya, tapi sekarang kita tekankan kepada calon pengantin sebaiknya sudah belajar untuk merencanakan
kehamilan dan belajar untuk menyusui, karena menyusui itu hal yang sederhana, namun jika tidak dipelajari nanti pada saat pelaksanaan menyusuinya itu juga bukan hal yang mudah. Jadi jangan malas untuk update dan upgrade ilmu. Selama masih kita bisa mencari ilmu, kita harus terus upgrade diri gitu ya. Menyusui dengan penuh percaya diri, keyakinan, dan juga keras kepala. Tidak ada yang bisa menggoyahkan tekad untuk terus menyusui, dan yang paling penting adalah menyusui dengan penuh keimanan, karena saya rasa semua agama apapun akan menyarankan ada dalilnya tentang hak untuk menyusui bayi. Baik, terima kasih Mbak Silvi dan Mbak Umi. Malam hari ini edukasi yang mahal sebetulnya ya, yang tentu saja ibu-ibu muda zaman sekarang ini perlu kembali lagi ke kodratnya sebagai seorang perempuan. Ketika sudah memiliki putra dan putri, wajibnya adalah menyusui langsung dari payudara Anda. Terima kasih Mbak Silvi dan juga Mbak Umi atas edukasinya malam hari ini. Salam untuk rekan-rekan AIMI di cabang Madiun. Semoga proyek kedepannya lancar dan semakin banyak orang teredukasi dengan apa yang seharusnya perempuan lakukan sebagai seorang ibu menyusui. Ngobras malam hari ini Mada tuntaskan pendengar. Terima kasih dan selamat malam. Baru saja Anda ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.